Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 Andalusia hari ini mau outing kelas ke Perpustakaan Nasional. Seperti apa suasana dan juga situasinya? Mari kita saksikan. Baiklah teman-teman, kita sudah berada di Perpustakaan Nasional dan memang banyak sekali ya hiasan-hiasan, ornamen-ornamen ataupun benda-benda yang ada di sana yang keren-keren banget. Kita mau menjelaskan mengenai literasi yang ada di Indonesia. Kemudian kita sekarang juga menggunakan yang seperti ini ya. Kalau yang dulu belum menggunakan seperti ini. Di sini ada 4 ruangan. Satu ruang yang pertama adalah di sini ruang aksara. Kemudian yang kedua adalah ruang media. Yang ketiga ruangan peristiwa membaca. Ruangan keempat adalah perpustakaan. Yang pertama apa tadi? Aksara. Yang kedua ruang media. Yang ketiga Media bukan ruang pembaca. peristiwa membaca. Yang keempat nah di sini ada ruangan aksara di mana kita menjelaskan mengenai aksara yang ada di zaman dahulu. Ada yang mengaku candi Candi Borobudur, Candi Prambanan. Sudah senang? Ada yang pernah melihat memperhatikan dinding-dinding yang ada di candi nggak? Lihat kan? Ya, apa? Yang ada di sini itu apa? Apa? Yang ada di sini itu apa? Ada tulisan? Berarti itu apa? Ada tembok. Tidak bisa menulis awalnya. Mereka menggunakan gambar untuk menceritakan apa yang sedang terjadi pada saat itu. Nah, kita di Indonesia mempunyai 3 era, yaitu era pertama era Hindu Buddha, kemudian era Islam, dan era Eropa. Nah, pada era Hindu Buddha tidak ada yang namanya huruf. Jadi mereka semuanya memahat jadi apa yang ada di candi-candi itu adalah cerita yang belum dituliskan dalam bentuk aksara, belum dituliskan dalam bentuk huruf, tapi sudah diberikan dengan bentuk gambar. Nah itu pas era Hindu Buddha. Kemudian masuk dan berdagang di Indonesia dan mereka memperkenalkan yang namanya huruf. Nah ada yang dari Arab, ada dari Cina, ada dari Eropa. Mereka mengenalkan semuanya kepada Indonesia lewat perdagangan. Nah era kedua adalah era Islam. Era Islam yang diperkenalkan adalah huruf
yang disebut dengan namanya aksara. Yang ketiga ada era Eropa. Era Eropa kita mengenal yang namanya huruf apa sih? Dia. Oh, dia. Batak Bugis. Ini apa ini yang ABC ini? Alfabet. Jadi mereka mengenalkan yang namanya huruf alfabet kepada orang Indonesia. Bisa dulu waktu pertama kali yang dikenal adalah aksara Pahlawan. Lihat sebelah sini, bergeser. Nah di sini aksara Pahlawan adalah aksara yang pertama kali dikenal oleh Indonesia. Nah, ini ditemukan pada abad ke-5 di abad ke-5. Ada yang bisa seperti ini? Tulis? Bisa, super bisa. Nah, kemudian aksara Pahlawan ini tidak hanya dikenal di satu tempat saja, tapi juga di tempat yang lain. Nah, tetapi karena saking banyaknya Indonesia, pulau-pulau di Indonesia, daerah mempunyai yang namanya huruf-huruf sendiri. Di sini adalah contoh beberapa huruf yang dalam setiap kepulauannya mempunyai huruf sendiri. Seperti di Sumatera ada aksara Batak atau Toba dan aksara Ujang. Kemudian di Sulawesi juga ada aksara Bugis. Kemudian aksara Budan. Ada yang pernah ke Jogja? Pernah? Ada yang pernah lihat tulisan ini enggak? Di setiap di Jogja itu masih dipergunakan huruf ini, namanya huruf aksara Jawa. Jadi mereka masih mengenal yang namanya aksara Jawa yang zaman dahulu. Kalau yang sekarang kalian menggunakannya yang Latin ya, yang ini ya, ya kan? Nah, kalau orang Jogja masih menggunakan ini. Dan di sini juga yang tadi kakak bilang era Islam, mereka memperkenalkan dua cara untuk membaca hurufnya. Di sini ada Jawi, huruf Jawi dan huruf Pegon. Huruf Jawi dibacanya ditulisnya dengan menggunakan aksara Arab, tapi dibacanya dengan bahasa Melayu, jadi tidak dengan bahasa Indonesia biasa. Nah, kemudian kalau huruf Jawi, huruf Pegon itu ditulisnya dengan sama huruf Arab, tapi tidak, mereka dibacanya dengan menggunakan huruf Jawa, bahasa Jawa. Jadi di sini ada aksara Sunda, ada aksara Pegon, ada aksara Jawa, Bali, Sunda kuno, Sunda aja punya dua ya.